Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Peterum videre Patris Allegro, Veritas Liberabit Vos. Profesiat untuk 30 diakon yang ditabiskan hari ini di Kapel Seminari Tinggi Santo Mikael Penfe Kupang oleh Monsignor Dominikus Saku, Uskup Atambua. Selamat bertugas sebagai diakon Gereja Katolik yang melayani Tuhan dan gerejanya. Pada penutupan bulan Maria ini, pada peringatan Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya, saya mengajak kita semua untuk melihat, apalagi kalau bukan jungle of Protestantism, kejanggalan teologi Protestan terhadap peran Maria dalam sejarah keselamatan, dari video terbaru pendeta Kenny, Ram Kenny, dari kayaknya beliau Ram Media Ministry. Oke, mari kita lihat. Maria Bunda Penebus atau saingan Kristus. Selamat menutup perayaan bulan Maria. Maria Bunda Penebus atau saingan Kristus, tanggapan Katolik atas kekeliruan teologi Protestan. Dalam sebuah video yang disiarkan oleh Ram Media Ministry, seorang pendeta Protestan bernama Ram Kenny mencoba meruntuhkan ajaran Katolik mengenai Bunda Maria dengan mengangkat buku devosi klasik The Glories of Mary, karya Santo Alfonsus Liguori. Sayangnya, seperti banyak serangan Protestan terhadap ajaran Katolik, video ini syarat dengan asumsi keliru, kekacauan hermeneutik, dan kekurangan wawasan teologis dasar. Pembahasan kita ini menanggapi isi video tersebut secara sistematis. Poin yang pertama, kesalahan kategori. Devosi tidak sama dengan dogma. Ya, karena di Protestan tidak ada devosi ya, jadi blank. Pendeta Ram Kenny dengan sembrono menyamakan kutipan devosi dari The Glories of Mary sebagai doktrin resmi Gereja Katolik. Ini kekeliruan logis kategori mistake, bahwa Alfonsus Liguori adalah doktor gereja, bukan berarti setiap kalimat dalam bukunya adalah dogma. Sama seperti Protestan tidak menganggap tafsiran Matthew Henry sebagai firman Tuhan. Katolik pun membedakan antara devosi pribadi dan pious reflection, refleksi saleh, dan ajaran dogmatis. Kalau Anda ingin menyerang doktrin, silakan rujuk dokumen dogma resmi seperti Ineffabilis Deus atau Lumen Gentium. Ya. Poin yang kedua, tipologi biblis bukan manipulasi ayat. Salah satu tuduhan sentral adalah bahwa ayat-ayat seperti Amsal 8 dan Kidung Agung dicuri dari Kristus dan diarahkan ke Maria. Tuduhan ini mengabaikan prinsip hermeneutik patristik yang digunakan sejak abad pertama. Gereja awal tidak membaca Alkitab dengan pendekatan literal semata, melainkan melalui tipologi dan penggenapan simbolik. Maria disebut sebagai Hawa baru dan tabut perjanjian baru, bukan karena menggantikan Yesus, melainkan karena partisipasinya dalam sejarah keselamatan. Sebagaimana melalui Hawa datang kematian, melalui Maria datang kehidupan. Itu ditulis oleh Santo Irenaeus dalam Adversus Heresis, buku bab 5 ayat 19 ya, sekitar tahun 180. Poin yang ketiga, Maria tidak menyaingi Yesus, melainkan melayaninya. Ya, pendeta Ram Kenny terus-menerus menggunakan dikotomi palsu. Kalau Yesus adalah pengantara, maka Maria tidak mungkin menjadi pengantara juga. Ini logika sempit Protestan yang hanya berlaku jika seseorang memahami peran sebagai perantara secara kompetitif. Ya, Protestan itu kan penuh dengan persaingan, bukan? Ya, mereka memahami peran pengantara secara kompetitif, bukan partisipatif. Jadi Protestan punya pola pikirnya atau ya, tidak pernah ada dan, makanya mereka tidak bisa bersatu kan, karena atau denominasi saya atau denominasi you, bukan denominasi saya dan denominasi you. Nah, ajaran Katolik mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya pengantara dalam kodratnya sebagai Allah manusia. 1 Timotius bab 2 ayat 5. Tapi Maria bisa disebut pengantara kedua atau mediatrix
karena dia bekerja di bawah dan di dalam Kristus, bukan menggantikannya. Paham ini kan tidak Protestan? Tidak menggantikan. Protestan yang berusaha untuk menggantikan lalu mempersalahkan orang Katolik. Ya, tahu diri dong. Kehormatan yang kita berikan kepada Maria tidak mengurangi kehormatan Kristus, tetapi justru menunjukkannya, karena itu berasal dari Kristus. Santo Louis de Montfort, True Devotion to Mary. Poin yang keempat, dogma Maria tak berdosa. Di mana Alkitabnya? Tanya seorang Protestan. Pendeta ini berulang kali mengeluh, tidak ada ayat Alkitab yang bilang Maria tidak berdosa. Ironisnya dia tidak sadar bahwa kanon Alkitab pun tidak ada ayat eksplisitnya. Tidak ada satu ayat pun yang mencantumkan daftar 27 kitab perjanjian baru. Namun Protestan menerimanya. Kenapa? Karena kanon dibentuk oleh otoritas gereja, bukan oleh tuntutan chapter and verse, bab dan ayat. Demikian pula, dogma Maria Immaculata tidak bertumpu pada satu ayat proof text, melainkan pada pengembangan pemahaman iman dalam terang wahyu, tradisi suci, dan refleksi teologis selama berabad-abad. Poin yang kelima, full of grace dan ketidakkonsistenan eksposisi. Lukas bab 1 ayat 28 menyebut Maria sebagai kekaritomene, yang berarti yang telah dikaruniai sepenuhnya. Ini satu-satunya orang dalam Alkitab yang menerima bentuk kata kerja ini. Tapi pendeta Ramkeni dengan enteng menolak keistimewaan itu tanpa dasar linguistik yang memadai. Lalu ia berkata, Maria adalah orang biasa, tapi kita akan bertemu dia di surga. Aneh bukan? Maria orang biasa, tapi Anda yakin dia pasti di surga. Berarti Anda sedang menyatakan ada manusia yang tidak jatuh dalam dosa berat dan mencapai keselamatan. Inilah yang dalam bahasa Katolik disebut kekudusan sempurna dalam rahmat Allah. Poin yang keenam, saluran rahmat, bukan sumbernya. Katolik mengajarkan bahwa segala rahmat berasal dari Allah saja, tapi Allah bebas memilih saluran penyampaian rahmatnya. Dan dalam rencana keselamatannya, Allah memilih menyelamatkan dunia melalui fiat seorang perempuan. Lukas bab 1 ayat 38. Maria adalah leher dari tubuh mistik Kristus, bukan kepala. Dari Maria, Yesus datang ke dunia, dan dengan partisipasinya, Maria menjadi advokat, mediatrix, dan mother of all grace. Mater omnium gratianum. Bukan karena kuasa dirinya, tapi karena perkenanan Allah. Sampai sini paham? Ya. Poin yang ketujuh, ironi terbesar. Menolak Maria, tapi menikmati buah perannya. Protestan sering berkata cukup Yesus, lalu memakai Alkitab yang dijaga oleh gereja Katolik selama berabad-abad, merayakan Natal karena Maria mengandung Yesus, dan menyebut dirinya bagian dari gereja, padahal menolak ibu dari kepala gereja. Kalau Yesus adalah kepala, maka gereja adalah tubuh, dan Maria adalah ibu dari seluruh tubuh Kristus. Ibu dari gereja, Mater Ecclesiae. Menolak Maria sebagai ibu spiritual berarti menolak seluruh misteri inkarnasi sebagai peristiwa konkret. Ini di sini poinnya. Pendapat saya pribadi, Protestan itu sebenarnya anti inkarnasi. Camkan. Kesimpulannya, Protestantisme menyembah kitab, Katolik menyembah Sang Sabda. Beda kan? Protestan menyembah Alkitab, orang Katolik menyembah firman Tuhan. Pendeta Ramkeni membaca The Glories of Mary seperti orang yang membaca puisi cinta dengan kalkulator. Dia tidak tahu kapan Ligori berbicara dalam bahasa simbolik dan kapan menyatakan devosi. Ia membaca dengan paranoia, bukan dengan pengertian. Ia menuduh orang Katolik menyembah Maria, padahal justru Katoliklah yang mempertahankan perbedaan ontologis antara Allah dan ciptaan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Yesus adalah satu-satunya penebus dan Maria adalah rekan kerja Allah yang agung. The New Eve, Hawa baru yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sarana inkarnasi dan saluran rahmat dalam sejarah. Jika Anda ingin menyerang iman Katolik, seranglah dengan akurat.
Tapi kalau Anda hanya ingin membuat sensasi dan menyebar ketakutan teologis, maka ketahuilah, siapa yang membenci Maria tidak akan pernah mengerti Kristus. Nah, sebagai bacaan lanjutan bagi orang Katolik, baca Lumen Gentium bab 8, Konsili Vatikan II, Ineffabilis Deus, dogma Maria dikandung tanpa noda, The Glories of Mary dari Santo Alphonsus Liguori, dan Katekismus Gereja Katolik artikel 487 sampai 507 dan 963 sampai 975. Nah, saudara-saudariku, kita masuk ke bagian yang paling penting. Saya sudah sering kali bilang, konsep partisipasi itu blank di Protestan. Yang ada itu hanya kompetisi, bukan partisipasi. Ketiadaan konsep partisipasi dalam teologi Protestan adalah gejala khas dari ontologi nominalis yang menolak struktur metafisik realisme dalam pemikiran klasik Kristen. Nah, untuk memahami ini, mari kita susun secara sistematis dari akar filsafat ke implikasi teologis. Poin yang pertama, apa itu partisipasi dalam metafisika klasik? Dalam metafisika Kristiani, terutama dalam tradisi Platonis, Agustinian, dan kemudian Aristotelian, Thomistik, partisipasi atau participatio adalah prinsip bahwa segala yang ada tidak memiliki keberadaannya sendiri secara mutlak, melainkan berpartisipasi dalam keberadaan yang mutlak, yaitu Allah. Contohnya, Maria suci bukan karena dirinya sumber kesucian, melainkan berpartisipasi dalam kesucian Allah secara penuh oleh rahmat, gratia plena. Dengan demikian, kebaikan sama dengan partisipasi dalam kebaikan sejati, kebenaran sama dengan partisipasi dalam kebenaran absolut, dan ciptaan sama dengan partisipasi dalam ada atau being ilahi. Nah, landasan metafisik dari partisipasi apakah itu? Santo Thomas Aquinas menyusun kerangka partisipasi berdasarkan dua prinsip. Yang pertama, esse comune versus esse subsistens. Segala yang ada memiliki ada esse-nya karena partisipasi pada esse yang absolut, yaitu Allah sebagai ipsum esse subsistens, ada yang berada dari dirinya sendiri. Segala yang lain itu berpartisipasi dalam ada yang mutlak itu. Yang kedua, dari prinsip analogia entis atau analogi keberadaan, ada kesamaan dan perbedaan antara ciptaan dan pencipta. Ciptaan benar-benar ada, tapi dalam cara analog, bukan setara atau identik dengan ada yang absolut, yaitu Tuhan. Omne quod est in quantum est, adeo participatio est, adeo participatif est. Segala sesuatu yang ada, sejauh ia ada karena partisipasi dari Allah. Summa Theologiae, pars prima, question 4, artikel 3. Poin yang ketiga, apa yang terjadi dalam reformasi? Penolakan partisipasi. Reformator Protestan, khususnya Martin Luther dan John Calvin, tidak membangun metafisika mereka di atas fondasi partisipasi klasik. No. Sebaliknya, mereka dipengaruhi oleh filsafat nominalisme via William Ockham dan Gabriel Biel. Coba Google. Gagasan bahwa tidak ada bentuk universal, forma universal yang sungguh-sungguh ada. Semua kategori hanyalah nama, nomina, bukan realitas ontologis yang bisa dipartisipasikan. Jadi ada satu realitas ontologis dan yang lain bisa berpartisipasi dalam realitas tersebut. Maka tidak ada kesucian universal yang bisa dimiliki Maria. Ia hanya disebut nomina, disebut suci jika Tuhan menyatakannya secara forensik eksternal. Nah, implikasinya, rahmat bukan habitus real dalam jiwa. Rahmat bukan sesuatu yang ada dalam jiwa, melainkan deklarasi legal dari luar. Ya. Ini fatal. Bukan partisipasi dalam kehidupan ilahi, tapi status hukum yang dianggap. Istilahnya imputed. Ya. Jadi Yesus mati di salib, lalu mereka anggap dirinya sudah bebas. Menganggap saja, imputed. Gereja bukan tubuh mistik Kristus yang aktual, melainkan perkumpulan simbolik orang-orang percaya.
Sakramen bukan sarana partisipasi dalam Kristus, tapi tanda pengingat doang. Kemudian Maria tidak mungkin menjadi ibu rahmat karena tidak ada ontologis yang bisa ditransmisikan. Hanya Allah langsung bekerja, tidak melalui partisipan manusiawi. Aneh ya. Implikasinya, mengapa Protestan menolak Maria? Penting untuk teman-teman Katolik tahu. Karena dalam kerangka nominalis, rahmat tidak mengubah kodrat, hanya mengubah status. Keselamatan tidak partisipatif, hanya pengampunan status yudisial. Maka, tidak mungkin ada orang selain Kristus yang bisa jadi sarana objektif rahmat, termasuk Maria. Mereka berkata, cukup Kristus saja, karena dalam kerangka metafisik mereka, tidak mungkin ada yang lain. Jadi kadang-kadang kita harus mengerti juga, fondasi filosofisnya memang rapuh. Ya. Konsekuensi dari pandangan nominalistik ini, Kristen tanpa ontologi dan gereja tanpa tubuh. Tanpa partisipasi, gereja hanyalah komunitas sosial, bukan perpanjangan inkarnasi. Maria hanyalah nama sejarah, bukan ikon keselamatan. Keselamatan hanyalah keputusan Allah, bukan transformasi batin. Sakramen hanyalah simbol, bukan sarana perubahan kodrat. Yang tersisa adalah iman subjektif pada kata-kata kitab suci tanpa infrastruktur ontologis yang menopangnya. Ya, kalau istilahnya di Kupang orang bilang omong sah. Omong-omong doang. Protestan itu omong-omong doang. Tidak ada substansinya. Jadi sebagai kesimpulan, teman-teman yang Protestan ingat, teologi Protestan modern adalah teologi amputasi. Ia memotong seluruh jaringan partisipatif antara Allah dan ciptaan, lalu heran mengapa doktrin Katolik tampak berlebihan. Mereka tidak bisa memahami devosi kepada Maria, bukan karena Maria terlalu tinggi, tapi karena metafisika mereka terlalu dangkal. Ya. Tanpa partisipasi, tidak ada ruang bagi Maria sebagai saluran rahmat. Sama seperti tidak ada tempat bagi gereja, sakramen, dan tubuh Kristus. Semua runtuh menjadi simbol fisik. Jadi, good job Protestantisme. Jangan pikir gereja Katolik terlalu menginginkan Maria. Metafisika Anda yang terlalu dangkal. Sorry. Kalau mau upgrade metafisikanya, masuk Katolik.